Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman youth dan anak-anak yang saya kasih dalam kasih Kristus. Selamat pagi, gimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat ya, puji Tuhan. Nah, mari kita membuka Alkitab kita atau Alkitab kita dari Kitab Ulangan, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacanya dan silakan Ibu dan rekan-rekan youth untuk menyimaknya di dalam hati. Demikian firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hidup adalah sebuah panggilan. Contohnya dalam jemaat GKK Padang ya. Ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Ada yang dipanggil untuk menjadi majelis. Ada yang dipanggil juga untuk menjadi aktivis. Ada juga yang dipanggil untuk menjadi pelayan mimbar seperti WL, singers, pemusik. Dan ada juga yang dipanggil untuk melayani di belakang layar ya, seperti teman-teman kita. Itu ya, operator slide, live streaming, audio visual. Ada juga yang dipanggil sebagai penyambut tamu, staf, tukang kebersihan. Dan ada juga yang dipanggil sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak. Dan ada juga yang dipanggil sebagai guru sekolah minggu, sebagai asisten rumah tangga. Ada juga yang dipanggil sebagai pengusaha, pedagang, pedagang kaki lima, pekerja lapangan, dan masih banyak lagi. Tentunya setiap dari kita dipanggil sesuai dengan profesi kita, sebisa mungkin berusaha untuk mengerjakan panggilan kita dengan maksimal, dengan baik gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar panggilan kita hanya untuk menjalankan atau mengerjakan profesi kita saat ini? Jika demikian, bukankah panggilan ini juga bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus? Jadi, apa bedanya panggilan kita sebagai seorang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini secara gamblang memberikan kepada kita jawaban dari pertanyaan ini gitu ya. Dan setidaknya ada 3 poin yang akan kita renungkan. Pertama, panggilan hidup dari seorang Kristen itu adalah menghayati identitas diri sebagai umat Allah. Nah, sebelum kita masuk jauh lebih dalam di dalam pembahasan kita, alangkah baiknya jika kita melihat latar belakang dari kitab yang kita bahas ya pada hari ini, yaitu kitab Ulangan. Nah, Bapak Ibu, kitab Ulangan ini adalah kitab kelima dari kitab Taurat Musa yang ditujukan kepada bangsa Israel yang kedua atau generasi bangsa Israel yang kedua gitu. Dan kitab Ulangan ini terdiri dari 34 pasal. Salah seorang penafsir mengatakan kalau tujuan dari kitab Ulangan ini tidak jauh dari nama kitab itu sendiri, yaitu ulang. Artinya mengulang apa yang telah disampaikan atau diperintahkan di dalam kitab-kitab sebelumnya gitu. Secara khusus menegaskan tentang hukum-hukum Tuhan.
Dan di dalam Ulangan yang barusan kita baca, Ulangan pasal 6, Ulangan ini mencoba untuk menafsirkan dan menjabarkan tentang hukum Allah yang pertama, yakni jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, mari Bapak Ibu melihat bagaimana Musa menjabarkan ayat ini ya. Jikalau kita melihat di dalam pasal ayatnya yang keempat, Musa mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah Bapak Ibu, kata dengarlah dalam bahasa aslinya disebut sebagai Shema. Shema itu apa? Shema itu artinya to hear, mendengar gitu. Tapi mendengar dalam hal ini bukan hanya sekedar mendengar seperti ketika kita pengen didengarin orang lain. Dengar dulu dong, gue mau ngomong sama lu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kata dengar dalam hal ini mengandung arti perintah gitu ya. Perintah untuk apa? Perintah untuk mendengar Allah yang satu, Allah yang Esa. Dan perintah ini ditujukan kepada bangsa Israel. Sehingga Shema ini dikatakan sebagai, atau Israel katakan sebagai pengakuan iman mereka kepada Tuhan yang Esa. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa penting bagi Tuhan untuk memperdengarkan atau menegaskan identitas dirinya kepada bangsa Israel? Kenapa hanya kepada bangsa Israel? Kenapa Tuhan tidak menegaskan identitasnya kepada kepada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Babel, bangsa Mesir, bangsa Asyur? Kenapa hanya kepada bangsa Israel? Nah, jikalau kita membaca Yeremia 31 ayat 1, di sana Tuhan mengatakan, Aku akan menjadi Allah segala kaum Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Artinya Bapak Ibu, sejak awal Tuhan itu telah memilih dan menetapkan, serta mengkhususkan bangsa Israel untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah yang membedakan identitas bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang ada pada masa itu gitu. Nah, jika bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal dan bergaul dengan Tuhan melalui Shema, maka kita juga dipanggil di dalam setiap profesi kita, dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk mengenal dan bergaul dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ini adalah anugerah Bapak Ibu. Tetapi anugerah Tuhan itu tidak menghilangkan tanggung jawab dari manusia. Artinya apa? Memiliki identitas sebagai umat pilihan Allah, baik bangsa Israel maupun kita, tidak meniadakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu apa? Nah, inilah yang kita akan bahas di dalam poinnya yang kedua. Panggilan hidup dari seorang Kristen itu adalah mengasihi Allah secara aktif. Setelah Musa menyatakan identitas Tuhan sebagai Tuhan yang satu kepada bangsa Israel, perintah ini dilanjutkan di dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Saya akan membacakannya bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sebagai umat Allah, bangsa Israel maupun kita punya tanggung jawab untuk mengasihi Allah secara aktif. Bagaimana caranya? Kita bisa mengasihi Allah secara aktif melalui keberadaan hidup kita, melalui pekerjaan kita, melalui anak-anak kita, melalui semua yang ada pada kita gitu ya. Dan kemudian ayat ini dilanjutkan dengan kalimat perintah di dalam ayatnya yang keenam. Haruslah engkau perhatikan gitu ya. Dan saya lebih suka memakai terjemahan NIV Bapak Ibu karena di sini lebih jelas. To be on your heart. Artinya harus ada di dalam hatimu, harus mengakar di dalam hatimu. Perintah untuk mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar diperhatikan, tetapi harus ada di dalam hati, harus mengakar di dalam hati kita gitu. Artinya mengasihi Tuhan itu
sudah seharusnya menjadi gaya dan pola hidup umat Israel ataupun kita setiap hari. Sehingga tidak heran Bapak Ibu jika di dalam ayatnya yang ke-7 itu Musa mengatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, bila engkau bangun gitu. Nah, artinya Tuhan tidak hanya menuntut generasi kedua bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan menuntut generasi selanjutnya, yaitu keturunan mereka. Tuhan menuntut mereka untuk mengajarkan anak mereka mengasihi Tuhan secara konsisten gitu. Nah, di dalam ayat 7 ini Musa memperlihatkan bagaimana cara orang Yahudi mendidik anak mereka gitu ya. Dengan cara mengajar gitu ya, mengajar anak mereka. Dan kedua, menyaksikan kasih setia Tuhan kepada anak mereka, baik yang terjadi di masa lalu atau yang terjadi di masa sekarang. Tapi menariknya, di dalam ayat 7 ini ada pesan yang tersirat, yang tidak secara gamblang dituliskan di dalam Alkitab. Pesan tersiratnya apa Bapak Ibu? Pesan tersiratnya adalah pribadi yang berperan penting dalam kerohanian dan spiritualitas anak itu bukan hamba Tuhan, bukan lose-lose, bukan guru agama, melainkan orang tua. Pribadi yang berperan penting dalam pendidikan, kerohanian dan spiritualitas anak itu adalah orang tua. Ini adalah penekanan dari Nabi Musa sendiri, Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai orang tua menjalankan panggilan kita untuk menyaksikan Tuhan kepada anak-anak kita setiap hari? Sudahkah kita mengajarkan tentang Tuhan, menceritakan kasih setia Tuhan kepada anak kita setiap hari seperti bangsa Israel? Realitanya Bapak Ibu, meskipun bangsa Israel telah memiliki status sebagai umat Allah, ternyata dalam usaha mereka mengasihi Allah, mereka tidak terluput dari dosa-dosa mereka. Karena mereka juga manusia yang terlahir dalam natur dosa. Mereka masih menyembah berhala, mereka masih hidup dalam kehidupan seksual gitu ya. Baik umat maupun imam maupun hamba Tuhan pada masa itu. Dan hal ini dicatat di dalam Imamat pasalnya yang ke-20 ayat dan pasalnya yang ke-21. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri dalam Alkitab masing-masing. Nah Bapak Ibu, bukankah kasih kepada Allah itu harusnya tampak dalam kehidupan sehari-hari? Tapi realitanya Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-23 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya Bapak Ibu, kita nggak akan pernah bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Karena kenapa? Karena kasih kita sebagai manusia berdosa ini rapuh. Kita mungkin mengasihi Allah dengan cara-cara kita. Misalnya rajin beribadah gitu ya, rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin berbagi. Tapi apakah ini lahir dari hati yang memang benar-benar mengasihi Allah? Realitanya banyak anak-anak Tuhan yang melayani di gereja tapi hidupnya tidak hidup dalam kekudusan. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Raffi Zacharias ya, seorang apologetik Kristen yang menulis banyak banget buku Kristen. Beliau terkenal sebagai pribadi yang bijak, pribadi yang beriman gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di sisi lain kehidupan beliau terungkap ya sepasca kematian beliau ya tahun 2020 kemarin. Ternyata beliau ini seorang predator. Beliau melayani dan pada saat yang sama juga menghidupi kehidupan dosa seksual. Beliau melakukan pelecehan seksual kepada beberapa wanita, termasuk pekerjanya. Mirisnya, beliau memanipulasi korbannya dengan alasan yang rohani.
dan spiritual. Kemudian Roger Danuarta. Ada yang kenal tokoh ini Bapak Ibu? Ya, aktris tanah air yang berdarah Tionghoa ya, yang melakoni bidang acting. Dulu waktu kecil tuh saya suka sekali menonton filmnya, Galang ya. Dia waktu masih muda itu masih ganteng, sampai sekarang juga masih ganteng ya. Judul filmnya Galang. Nah, apakah dia dengar Bapak Ibu ada yang pernah nonton film ini? Oh, tidak ada ya. Mungkin saya saja. Ya, dan selain melakoni dunia acting, dia juga melakoni dunia tarik suara gitu ya. Dia menjadi salah satu penyanyi rohani. Salah satu lagunya yang saya suka dan masih saya ingat sampai sekarang itu judulnya Tak Berubah Selamanya. Kira-kira penggalan liriknya seperti ini. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Sungguh lirik lagu yang sangat indah. Di dalamnya ada komitmen untuk mengasihi Tuhan seumur hidup. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Oktober 2018 silam, Roger memutuskan untuk mualaf, mengikuti istrinya. Seperti yang ada di foto. Tuhan, aku berhenti mengikuti Tuhan, aku mengikuti istriku saja. Contoh lain lagi Bapak Ibu, banyak anak-anak muda Kristen yang melayani di gereja ya, melayani di persekutuan Kristen. Tetapi di dalam kehidupan pribadinya terjerat dengan pergaulan bebas, terjerat dengan kehidupan seks gitu ya, menyalahgunakan media sosial gitu ya, dengan main game sambil mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata umpatan yang tidak memberikan berkat kepada teman-temannya gitu. Bahkan mungkin juga ada di antara anak-anak remaja ataupun ya termasuk kita bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang menonton pornografi yang berujung kepada masturbasi gitu. Dan ada juga yang meninggalkan kekristenan gitu ya dengan alasan salah satunya mengikut pacar karena ya pacarnya itu memberikan penerimaan yang lebih baik gitu ya. Yang memperlakukan dia dengan baik, memberikan ini dan itu gitu. Ingat teman-teman, dosen saya itu pernah berkata, ini buat teman-teman pemuda nih. Kalau memilih pasangan hidup itu jangan lihat dari cara dia memperlakukan kamu. Tapi lihatlah dari cara dia memperlakukan orang lain. Seperti orang yang lebih tua dari dia, anak kecil, orang yang lebih lemah dari dia, yang tidak mampu dari dia. Demikian halnya dengan orang tua. Banyak pasangan Kristen yang nampaknya di gereja sangat baik ya. Seolah-olah menjadi pasangan yang mengasihi Allah. Orang tua yang baik. Tapi dalam kehidupan keluarga memilih untuk bercerai. Karena kenapa? Ya seperti isu yang lagi viral ya sekarang ya. Karena isu perselingkuhan, adanya orang ketiga dalam keluarga. Atau ada juga yang memilih untuk berpisah tempat tinggal. Ada yang serumah tapi tidak pernah berkomunikasi. Ada juga yang selalu konflik dengan pasangan, anak, suami gitu ya, orang tua gitu. Demikian halnya dengan jemaat juga. Ya mungkin tidak ada di jemaat kita ya, jemaat di luar sana ya kemungkinan. Jemaat mengaku mengasihi Allah, tetapi gaya dan pola hidup jauh dari kasih Allah. Kecenderungan kita itu biasanya ya Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Kita lebih senang mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Kita lebih senang mengasihi orang yang sefrekuensi dengan kita. Kita lebih senang ngobrol dengan orang-orang yang nyambung dengan kita gitu ya. Misalnya anak muda yang bisa main Mobile Legends, yang bisa main Free Fire gitu. Kalau ibu-ibu yang bisa gosipnya nyambung gitu ya. Kalau tidak nyambung ya sudah biarkan saja. Gitu. Atau mungkin yang sehobi dengan kita, yang memberi kita hadiah, yang memberi keuntungan buat kita gitu ya. Sedangkan orang-orang yang kita rasa tidak berkepentingan dengan kita, ya sudahlah, gak ada untungnya gitu, kita abaikan saja. Nah Bapak Ibu, melihat realita yang seperti ini, apakah kita masih layak mengemban identitas sebagai umat Allah yang dipanggil untuk mengasihi Allah? Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 mengatakan, bagaimana mungkin
kita dapat mengasihi Allah yang tidak terlihat. Jika yang terlihat seperti keluarga, anak, saudara, sesama, bawahan, atasan kita tidak kasihi dengan kasih yang tulus. Bukankah seharusnya identitas ini Tuhan copot saja dari kehidupan kita supaya tidak jadi beban? Ya, supaya kita hidup sewajarnya gitu ya, seperti lagu Hindia gitu. Hiduplah sewajarnya saja. Supaya kita hidup semau-mau saja. Bukankah ini lebih enak Bapak Ibu daripada dipanggil dan dipilih untuk menjadi umat Allah yang banyak aturannya gitu. Yang harus ini, yang harus itu gitu. Kabar baiknya Bapak Ibu, di dalam kondisi kita yang gagal ini, dalam Roma pasal 3 ayat 3 dan 4a, Rasul Paulus mengatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Artinya apa Bapak Ibu? Kegagalan kita di dalam mengasihi Allah, kegagalan kita di dalam mengasihi sesama, tidak mengubah kasih Allah itu kepada kita. Karena kenapa? Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Hal ini ditulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Gitu. Dan di dalam kasih Allah yang tidak berubah itu, Allah menjanjikan pengharapan buat kita. Dan inilah yang kita akan bahas di dalam poinnya yang ketiga. Panggilan hidup dari seorang Kristen adalah menjadi serupa Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu. Puncak dari kasih Allah kepada kita yaitu melalui pemberian anaknya yang tunggal. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Di dalam natur kemanusiaannya menunjukkan bagaimana cara mengasihi Allah dengan tulus sampai akhir hidup. Kristus juga menunjukkan bagaimana cara mengasihi Allah dengan konsisten, melakukan kebenaran dengan konsisten. Kristus juga mengajarkan bagaimana cara menyediakan waktu pribadi dengan Tuhan. Kristus juga mengajarkan bagaimana cara menolak untuk hidup tidak kudus. Kristus juga mengajarkan untuk berdoa kepada mereka yang menganiaya, kepada mereka yang menyakiti hatinya. Kristus juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara menerima orang yang berdosa, orang yang bersalah kepada kita. Dan Kristus juga mengajarkan bagaimana caranya berkorban tanpa mengharapkan balasan. Sorry Bapak Ibu. Dan terakhir adalah Kristus juga mengajarkan bagaimana mengasihi tanpa memandang muka, memandang rupa, memandang harta, dan memandang status. Jadi, jika sema dalam kitab Ulangan ditujukan kepada bangsa Israel Bapak Ibu sebagai standar dalam mengasihi Allah, maka Yesus Kristus yang adalah sema Israel yang sejati ditujukan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada rekan-rekan pemuda sebagai standar untuk mengasihi Allah. Sebab Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-27 mengatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Artinya apa Bapak Ibu? Hanya Kristus yang memungkinkan kita menghayati identitas kita atau panggilan kita sebagai umat pilihan Allah. Hanya Kristus yang memungkinkan kita untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama. Hanya Kristus. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menerima undangan dari Kristus. Undangan apa? Untuk tinggal di dalam Kristus itu sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku
demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal di dalam Kristus. Tujuannya supaya apa Bapak Ibu? Supaya Kristus sendirilah yang mengajar kita. Supaya semakin hari kasih kita yang rapuh ini, kasih kita yang transaksional ini, kita yang mengharapkan balasan ini, dimurnikan oleh Kristus. Sehingga dengan dimurnikannya kasih kita, kita dapat dimungkinkan untuk menghayati identitas diri kita sebagai umat Allah. Kita dapat dimungkinkan untuk mengasihi Allah. Kita dapat dimungkinkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk mengikuti teladan Kristus. Untuk mengikuti standar Kristus di dalam mengasihi Allah dan sesama. Untuk itu Bapak Ibu, mari terus bergumul. Terus punya keinginan untuk mengenal dan mengalami Kristus di dalam kehidupan doa, kehidupan saat teduh pribadi kita, sehingga semakin hari kita diubahkan menjadi serupa. Serupa siapa? Bukan serupa dunia, tetapi serupa Kristus. Sebagai penutup, seorang biarawati Katolik Roma yang bernama Bunda Teresa atau Teresa de Avila yang mengabdikan diri untuk membantu orang-orang yang berkesusahan di India gitu ya. Di dalam pelayanannya yang tidak mudah itu, ketika Bunda Teresa diperhadapkan dengan anak-anak India yang miskin, kekurangan makan, bau, ya. Bunda Teresa bergumul dengan dirinya. Dia sebagai manusia sebenarnya tidak pengen gitu ya, dia tidak sanggup menahan realita itu. Tapi di dalam pergumulannya itu, dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Salah satu doanya yang saya suka Bapak Ibu, dan ini juga yang menjadi doa saya ya. Dia bilang gini, "Oh God, I don't love you. I don't even want to love you. But I want to love you." Artinya, Tuhan, aku tidak mencintaimu. Aku bahkan tidak ingin mencintaimu. Tapi aku ingin mencintaimu melalui pelayanan, melalui hidup yang tidak mudah ini. Bapak Ibu, sebagai manusia yang dalam dosa, akan ada masanya kita gagal ya, dalam menghayati panggilan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Akan ada masanya kasih kita kepada Allah itu redup. Akan ada masanya kasih kita kepada sesama itu redup. Akan ada masanya hati kita undur untuk melayani. Kita sangat malas sekali untuk saat teduh. Kita sangat malas sekali doa. Tetapi ketika kita menghadapi masa-masa ini, kiranya kita dengan berani melangkah, datang kepada Tuhan. Mengakui dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mencintaimu. Aku bahkan tidak ingin mencintaimu. Tapi aku ingin mencintaimu melalui keberadaanku saat ini. Oh Kristus, ajarlah aku untuk mencintai dirimu dan Bapa.